بأن الكل لله. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ketetapannya lah, atas qadanya lah, atas taufik dan hidayahnya lah kita hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ditakdirkan kembali bertemu dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan melalui ngabalis ini akan bertambah iman kita, akan bertambah ketaatan kita, akan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan membahas tentang sabar, yaitu ketika mereka menerima qada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun keputusan itu berupa suatu yang tidak menyenangkan, walaupun keputusan itu berupa musibah yang diterimanya. Karena ketika mereka tidak ridho, tidak sabar, dan tidak ikhlas ketika menerima musibah itu, maka pada hakikatnya mereka telah menerima dua musibah, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak berkata, musibah itu hanya satu, namun apabila orang yang tertimpa musibah itu mengeluh, orang yang tertimpa musibah itu tidak ikhlas menerimanya, tidak menerima qadanya, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah itu menjadi dua macam. Apa itu? Yang pertama, musibah itu sendiri yang menimpanya, yang menjadikan mereka sakit, yang menjadikan mereka tidak nyaman dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hilangnya pahala dari musibah itu, atau hilangnya pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba yang tertimpa musibah. Allah tidak akan mengakui sebagai hambanya jika ia mengeluh terhadap musibah yang ditimpakannya. Jadi musibah itu hanya satu, namun apabila seorang hamba kemudian mengeluh, kemudian tidak menerima qada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah itu akan menjadi dua, yaitu musibah yang menimpanya itu sendiri dan hilangnya pahala dari musibah itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa yang pertama kali ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Lauhul Mahfuz adalah sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah dalam hadis qudsi, inni annallahu la ilaha illa anna
ketahuilah sesungguhnya saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada Tuhan selain saya. Wa Muhammadur Rasuli, dan Muhammad adalah utusanku. Man istaslama liqadai, dan barang siapa yang kemudian menerima sepenuhnya liqadai, qada yang aku timpakan, musibah yang aku berikan, keputusan yang aku berikan, wasabara ala balai, dan sabar terhadap balak-balakku, sabar terhadap musibah-musibah yang aku berikan, wasakaroli nakmai, dan mereka bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, kata batuhu sodiqon, maka dia ditetapkan sebagai orang-orang yang sidikon, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dipercaya, dari golongan para mujahid, dari golongan orang-orang yang syahid, dari golongan para syuhada dan sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan kepada seluruh makhluknya, barang siapa yang menerima qada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar terhadap musibah-musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka dari golongan para shodikin, orang-orang yang mendapat kemuliaan, orang-orang yang mendapat nikmat, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang syahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para syuhada dan sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan dalam hadis itu, wa ba'athuhu yaumal qiyamati, dan orang-orang yang ridho terhadap qada Allah, orang-orang yang sabar terhadap qada Allah, orang-orang yang sabar terhadap musibah yang diterimanya, orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, maka kata Allah, fa ba'athuhu yaumal qiyamati, maka mereka akan dibangkitkan di hari kiamat kelak, ma'as sidikin, bersama orang-orang yang sidikin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang telah dijamin surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan, wa man lam yastaslim liqadai, barang siapa yang tidak pernah sabar terhadap qadaku, tidak pernah menerima qadaku, tidak pernah menerima keputusanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yashbir ala balai, dan tidak bersabar terhadap bala musibah yang aku berikan kepadanya, walam yashkur li na'mai, dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fal yattakhid ilahan siwai, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Mereka yang tidak menerima, yang tidak mau tunduk, yang tidak mau menyerahkan dirinya terhadap qada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersabar terhadap musibah yang menimpanya, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah tidak menganggapnya sebagai hambanya, Allah tidak menganggapnya sebagai abdinya, dan tidak menganggapnya sebagai hamba yang menjadikan dia Tuhan. Maka Allah memerintahkan untuk mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disampaikan Ibnu Al-Mubarak, bahwa musibah itu sebenarnya adalah satu, dan ketika kita tidak sabar terhadap musibah itu, kita tidak mau menerima qada itu, maka musibah itu akan menjadi dua, yaitu musibah itu sendiri dan hilangnya pahala dari musibah. Terancam kita terhadap pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa musibah yang paling besar adalah musibah
ketika kita tidak diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Musibah paling besar adalah musibah karena kita tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang telah ditimpahkan kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu musibatun falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'dhamil masaibi." Barang siapa tertimpa musibah, maka hendaknya ia ingat bahwa musibah itu karena aku Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu termasuk musibah yang besar. Musibah yang menganggap bahwa seluruh yang ia terima adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan musibah terbesar bagi kita adalah tidak dianggapnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai makhluk Allah, maka Allah memerintahkan untuk mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak akan mendapat keberkahan, tidak akan mendapat rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan setiap musibah yang kita terima hendaknya ini menjadi pelajaran dan semakin mengokohkan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya karena Allah dan seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat, yang senantiasa menerima musibah dengan sabar dan ikhlas ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.